Pendidikan, hak bagi setiap warga negara Indonesia. Bahkan, jaminan mutunya sudah tertera dalam undang-undang. Sejak dulu, mutunya selalu ditingkatkan. Namun, belum selesai dengan itu, pandemi datang, menjadi tantangan besar baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Di samping itu, hak pendidikan tetaplah sama, tetap penting untuk terus diperjuangkan. Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun rekan-rekan diskusi berada. Selamat datang di acara Diskusi Pakar yang selalu tayang di channel BMSP setiap minggunya. Kembali lagi bersama saya, Putri, yang akan selalu menemani Anda untuk terus update informasi terkait berbagai hal. Untuk topik pada hari ini, silakan simak tayangan berikut. Baik, setelah melihat tayangan, pasti rekan diskusi sudah memiliki gambaran ya untuk bahasan kita kali ini akan mengarah kemana. Nah, topik yang akan kita angkat pada hari ini adalah terkait dengan online class di era pandemi. Dan yang sangat luar biasa, pada acara hari ini kita kedatangan dua tamu spesial, yang mana pertama akan membahas terkait dengan regulasi kebijakan pemerintah yang akan dibawakan oleh Saudari Dila, dan yang kedua akan diwarnai dengan corak aktualisasi lapangan yang akan disampaikan oleh Saudari Via. Alangkah baiknya jika saya menyapa terlebih dahulu dua tamu spesial kita. Mungkin saya akan menyapa dari Saudari Dila terlebih dahulu ya. Apa kabar Saudari Dila? Oke, halo teman-teman, halo Putri. Terima kasih banget ya karena sudah mengundang saya pada hari ini untuk menjadi pengisi acara. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Della dan saya di sini merupakan perwakilan dari pemerintahan yang akan bersama-sama dengan teman-teman sekalian untuk membahas mengenai regulasi pendidikan di Indonesia selama pandemi COVID-19 ini. Baik, saya kira perkenalan hari ini cukup sekian. Saya kembalikan lagi ke Putri. Terima kasih Putri. Baik, luar biasa ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, kemudian saya juga akan menyapa kepada Saudari Via. Halo, apa kabar? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Nah, kenalin di sini aku Via Nurfitriana akan sedikit memaparkan beberapa pendapat aku mengenai kebijakan pemerintah. Sekian. Puji syukur ya atas keadaannya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Untuk selanjutnya, kita akan langsung saja mulai diskusinya. Dengan pertama adalah sesi untuk Saudari Dila menjelaskan terkait regulasi pemerintah terkait pelaksanaan pendidikan di era pandemi. Untuk kesempatan, saya serahkan kepada Saudari Dila. Baik, terima kasih Putri atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Halo teman-teman, saya yakin pasti teman-teman di sini telah menyadari secara benar apa dampak yang diberikan oleh pandemi COVID-19 terhadap sistem pembelajaran atau cara pembelajaran yang kita harus lakukan saat ini. Di mana pembelajaran yang kita saat ini dari pembelajaran tatap muka atau face to face di kampus maupun sekolah harus diganti menjadi pembelajaran jarak jauh atau online dengan menggunakan Zoom maupun Google Meet serta aplikasi-aplikasi online lainnya. Pembelajaran jarak jauh ini tentu saja
telah diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, di mana surat ini mengatur mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 untuk seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Melalui surat edaran ini, seluruh satuan pendidikan Indonesia diminta untuk memberhentikan sistem pembelajaran tatap muka atau face-to-face di kampus maupun di sekolah, dan diminta untuk mengganti pembelajaran menjadi online melalui Zoom maupun Google Meet. Adanya pergantian pembelajaran dari offline ke daring ini atau dari offline ke daring ya, tentu saja memberikan kejutan tersendiri bagi semua masyarakat Indonesia yang masih menempuh pendidikan. Pasti ada yang merasa tidak terima karena tidak memiliki cukup dana untuk membeli kuota atau pulsa agar bisa mengikuti pembelajaran daring setiap bulannya. Untuk mengatasi isu ini, kami dari pemerintah telah menyiapkan sebuah program pemberian kuota belajar gratis kepada seluruh mahasiswa, siswa maupun guru dan tenaga pengajar di Indonesia. Dengan kisaran pemberian kuota gratis untuk siswa sebesar 35 GB per bulan, untuk guru sebesar 42 GB per bulan, dan untuk mahasiswa dan dosen sebesar 50 GB per bulan. Selain memberikan bantuan kuota gratis, kami dari pemerintah juga telah menyediakan pemberian dana bantuan belajar bagi siswa-siswi yang berada di keluarga tidak mampu, dengan kisaran untuk siswa-siswi SD 75.000 per bulan, siswa-siswi SMP 125.000 per bulan, dan siswa-siswi SMA 166.000 per bulan. Sudah sangat jelas ya penjelasannya terkait regulasi pendidikan yang ada di era pandemi. Terima kasih banyak untuk Saudari Dila. Untuk sesi selanjutnya akan disambung dengan sesi mengenai keadaan lapangan atau aktualisasi dari regulasi yang ada dan keadaan aktual yang benar-benar terjadi. Untuk sesi selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Via. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan sedikit memaparkan pendapat saya terkait pembelajaran daring di masa pandemi. Memang mau tidak mau kita harus melakukannya ya, mengingat adanya himbauan dari pemerintah untuk melakukan physical distancing, yang mana hal tersebut dilakukan untuk mencegah penularan virus itu sendiri. Hal itu benar dilakukan dan saya setuju karena memang kesehatan itu menjadi prioritas utama saat ini. Akan tetapi dilihat lagi di berbagai wilayah Indonesia, rasa-rasanya kok belum siap ya dengan adanya kebijakan daring ini. Ada beberapa hal yang mungkin kita bersama perlu siapkan, seperti fasilitas. Kalau daring, kita semua tahu membutuhkan yang namanya koneksi internet yang stabil untuk mendukung kelancaran dalam proses pembelajaran. Lalu selama yang saya ketahui di daerah 3T terutama akses internetnya belum sebaik di kota. Ini jadi tantangan tersendiri jika ada penyamarataan pembelajaran daring di seluruh wilayah. Hal lain yang perlu menjadi pertimbangan juga kemudian dirumuskan solusi terbaik adalah ketika anak mulai bosan dalam pembelajaran daring. Bagaimana cara mengatasinya ketika orang tua kemudian juga tidak siap mendampingi anak belajar di rumah, bagaimana memastikan materi tersebut dapat terserap baik untuk anak. Untuk aspek ekonomi sendiri juga bagaimana dengan anak yang kemudian putus sekolah karena ketidakmampuan dalam membayar biaya pendidikan. Semua itu perlu dipertimbangkan agar akses pendidikan berjalan optimal atau mendekati optimal sama seperti pembelajaran luring biasanya. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian kita menjamin anak didik tumbuh dan berkembang optimal sesuai usianya, terutama perkembangan sosial anak. Hal ini perlu menjadi fokus perhatian karena peran teman sebaya dan guru penting dalam membangun karakter anak. Di sekolah, saat pembelajaran luring, interaksi berlangsung lebih lama dan dapat dipantau oleh guru secara langsung. Sedangkan untuk yang melalui pembelajaran daring, tidak bisa dipastikan apakah interaksi antara guru dan siswa ataupun siswa dengan siswa itu dapat berjalan optimal. Banyak pula dalam berbagai media pemberitaan menyebutkan bahwa saat aktivitas pembelajaran berlangsung, siswa tidak memperhatikan benar-benar materi gurunya. Mereka justru melakukan hal lain di luar konteks pembelajaran. Bisa saja tidur, main game, atau membuka sosial media. Rasanya kita perlu ada teknologi yang bisa meningkatkan motivasi belajar anak ya dalam pembelajaran daring ini.
Karena jika tidak maksimal dalam mengikuti pembelajaran daring, berimbas terhadap kualitas SDM di masa depan. Tentu kita berharap generasi kita tetap unggul walaupun dengan keterbatasan yang ada sekarang. Dan yang tak kalah penting adalah peran dari pihak guru itu sendiri. Bagaimana kemudian menjawab tantangan pembelajaran daring sekarang? Bagaimana bisa mengatasi siswa yang bosan dengan materi yang disampaikan dengan melakukan gamifikasi mata pelajaran mungkin? Tetapi apakah semua guru siap dengan hal itu? Bahkan di beberapa tempat ada guru yang masih gaptek. Nah, penting untuk pemerintah kemudian memberikan pelatihan agar mampu menambah skill guru dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan selama pandemi. Dari sisi orang tua pun perlu juga ditinjau oleh pemerintah. Banyak kasus yang menyatakan bahwa orang tua pusing saat pandemi, harus mengatur waktu sebagai IRT dan mendampingi anak belajar di rumah. Bahkan ada loh orang tua yang ingin memberhentikan anaknya karena alasan ekonomi biar meringankan beban orang tua gitu. Hal ini perlu disosialisasikan juga ya dari pihak pemerintah, koordinasi dengan dari tingkat pusat ke daerah agar anak tidak dirugikan, orang tua senang dan dari pihak pemerintah sendiri bisa tercapai tujuannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak anak yang harus dilindungi haknya dalam mengakses pendidikan yang merata selama pandemi. Sekian dari saya. Wah, luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Via untuk penjelasannya yang sangat jelas dan juga sangat gamblang. Jadi, bagaimana rekan-rekan diskusi? Tadi kita sudah dipaparkan berbagai informasi, mulai dari sisi pemerintah, kita sudah mengetahui dari penyaluran APBN hingga regulasi bagaimana pelaksanaan pendidikan di era pandemi. Kemudian selanjutnya kita mendapatkan informasi sampai mana kesiapan Indonesia untuk penerapan pendidikan dengan model yang baru. Tentunya butuh pemaksimalan lebih jauh dan juga dorongan dari berbagai pihak. Untuk informasi lebih lanjut terkait Indonesia, sekarang ini pendidikan menuju uji coba secara luring. Untuk penjelasan menarik ini, tentu saja saudara harus menunggu di tayangan minggu depan. Jangan sampai ketinggalan acara Debat Pakar di saluran BMSP minggu depan. Saya Putri, pamit undur diri dan sampai jumpa.